Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini dengan Rahmat Faisal dari Informatika 24. Saya ingin merepresentasikan mengenai hasil tugas saya untuk UTS mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di sini saya memodifikasi modul ajar yang sudah saya buat sebelumnya tentang algoritma dan pemrograman pada kelas 8 mata pelajaran informatika jenjang SMP. Nah, di sini yang pertama yang saya modifikasi adalah menggunakan cover terlebih dahulu supaya tampilannya menjadi lebih menarik. Nah, di mana di bagian sebelah kiri, saya informasikan terlebih dahulu, di bagian sebelah kiri itu adalah yang belum saya modifikasi dan bagian sebelah kanan yang sudah saya modifikasi. Oke, yang pertama di sini pada bagian kiri itu belum menggunakan koper. Dan untuk yang sesudah saya modifikasi itu sudah menggunakan koper. Selanjutnya terdapat pada bagian model pembelajaran. Di sini pada modul yang sebelumnya itu masih menggunakan model pembelajaran tatap muka. Sedangkan model pembelajaran tatap muka itu secara teori itu tidak ada. Nah, di sini untuk model pembelajaran yang saya gunakan pada yang sudah dimodifikasi ya adalah model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Selanjutnya bagian kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pendahuluannya di sini saya memodifikasi sedikit, yaitu pada saat setelah memeriksa kehadiran guru itu yang sebelumnya di sini bertanya kepada siswa mencari informasi. Nah, di sini saya mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan awal yaitu apersepsi. Nah, selanjutnya di yang sebelumnya itu tidak merumuskan tujuan atau tidak menyampaikan tujuan. Nah, di sini ditambahkan bahwa di bagian keempat itu siswa menerima informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baik, selanjutnya pada kegiatan inti di sini pada yang sebelum dimodifikasi di sini menggunakan sebenarnya menggunakan PJBL tapi tidak terlalu rinci atau tidak terlalu jelas PJBL-nya bagaimana. Sedangkan di bagian sini saya menggunakan sintaks PJBL secara lebih rinci, di mana untuk sintaks yang awal yaitu penentuan pernyataan mendasar, yang kedua itu mendesain perencanaan produk, yang ketiga menyusun jadwal pembuatan, yang keempat memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, yang kelima menguji hasil, dan yang keenam evaluasi pengalaman belajar. Nah, di sini lebih diperinci lagi sintaks PJBL-nya. Nah, dan selanjutnya yaitu ada penambahan waktu supaya sebagai patokan ketika kita mengajar nantinya. Baik, selanjutnya yaitu pada bagian assessment. Nah, pada bagian assessment di sini siswa melaksanakan proyek secara individu, sedangkan pada yang sesudah dimodifikasi saya menggunakan ada yang berbasis tim, penilaian individu maupun penilaian aktivitas. Selanjutnya yaitu pada bagian lampiran, di sini saya menambahkan bahan ajar untuk melengkapi modul ajar ini supaya lebih detail di dalam modul ajar ini. Baik, selanjutnya kalau yang sebelum dimodifikasi itu langsung ke LKPD. Nah, di sini pun saya membuat LKPD tapi lebih baru gitu. Nah, pada LKPD yang sebelum dimodifikasi di sini hanya menggunakan proyek individu. Nah, sedangkan pada yang sesudah saya modifikasi itu menggunakan proyek kelompok dan secara konten LKPD-nya pun sangat-sangat berbeda gitu.
Baik, mungkin itu saja perubahan yang saya lakukan untuk modul ajar yang sebelum saya modifikasi dan sesudah saya modifikasi. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.